Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum belajar, seperti biasa, kita membaca doa dulu bersama-sama ya. Membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Belum belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyallah rasulah Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum absen, Ibu mau ngecek dulu kerapihan kalian. Sudah rapi? Coba kanan kiri kalian ada sampah nggak yang di bawah? Oke. Sudah siap untuk belajar? Baik, Ibu absen dulu ya. Resa Regina. Hadir semua ya. Oke, anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Hiduplah Indonesia Raya 2. Indonesia tanah airku. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Coba yang masih ingat, angkat tangan. Rani Yulianti, ayo apa? Tentang gibah. Apa itu gibah, Rani Yulianti? Gibah adalah mengunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Betul, ada lagi nggak yang masih ingat? Ayo, Rismawati. Ya, apa itu cara menghindari gibah? Oke, betul anak-anak. Minggu lalu kita mempelajari tentang gibah ya, dan bagaimana cara menghindarinya. Seperti yang tadi sudah Rani Yulianti dan Rismawati bilang bahwa gibah itu adalah menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain. Tadi cara menghindarinya adalah menjaga lisan. Betul sekali, menjaga lisan. Kita tidak boleh sembarangan membicarakan orang lain, harus menjaga lisan kita. Ya, itu. Kayak anak-anak, minggu lalu pembelajaran tentang gibah. Kita waktu itu presentasi mencari masalahnya ya. Nah, sekarang minggu ini masih berhubungan dengan menghindari gibah dan menerapkan tabayun ya. Tetapi minggu ini akan ada proyek yang harus dikerjakan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan tabayun pada informasi di media sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat poster tentang anti hoax dalam bermedia sosial. Nah, Ibu sekarang mau bertanya sama kalian. Siapa di sini yang punya media sosial? Kalian tahu nggak media sosial itu contohnya apa aja? Yang keras? Facebook, apalagi? Telegram, apalagi? TikTok. Yang keras ya, apalagi? Instagram. Terus apalagi yang sering kalian tonton tuh di HP? Betul, YouTube. Nah, kalian pada punya semua? Ya. Apakah kalian sering mendapatkan informasi-informasi dari media sosial tersebut? Sering, terutama dari TikTok. Apalagi? Kalian suka nonton TikTok apalagi? Informasi, berita, YouTube, betul. Itu ya. Jadi, apa hubungannya antara media sosial dengan gibah dan tabayun? Ada hubungannya. Terkadang berita-berita itu yang sering kalian lihat di TikTok atau di YouTube, ya, itu terkadang banyak sekali berita-berita bohong atau berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya atau biasa disebut yang keras
Hoak, betul. Tepuk tangan ke kalian. Pintar, betul sekali. Berita-berita bohong itu banyak tersebar di media-media sosial. Seperti tadi kata Risma, ada YouTube, ada Twitter. Nah itu berita-berita bohong itu yang disebut dengan hoak. Apa arti hoak? Ada yang tahu nggak? Oke, Reza Regina. Betul sekali. Hoak itu adalah berita bohong yang dibuat untuk menipu dan menyesatkan orang. Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari hoak di media sosial? Ada yang tahu nggak? Coba Repi Riana. Baca informasi dengan teliti. Iya, betul. Itu ya, baca berita dengan teliti. Kalau kalian menerima berita atau menerima informasi dari media sosial, harus baca dulu beritanya dengan teliti dan tidak boleh buru-buru membagikannya ke orang lain. Harus cek dulu kebenarannya. Itu ya anak-anak. Paham sampai sini? Oke anak-anak. Sekarang Ibu akan menayangkan dulu video tentang hoak ya. Ini adalah videonya ya. Silakan kalian amati dulu. Itu ya anak-anak penjelasan tentang berita hoax atau hoax di dalam bermedia sosial. Nah, sekarang mari kita buat kelompok ya. Apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat adalah poster. Kalian pernah lihat tidak poster? Betul. Kalau pernah lihat poster itu di dalamnya itu berisi himbauan, ajakan atau informasi. Nah, yang akan kita buat adalah poster anti hoax dalam bermedia sosial. Kita sepakat dulu sama-sama ya. Waktunya berapa menit untuk membuat poster dari awal sampai akhir? 30 menit cukup tidak? Kalian boleh cari referensi posternya dari media sosial ya. Bisa dari Google, amati, dan dimodifikasi menurut kreativitas kalian. Ibu bagi dulu ya lembar kerjanya. Kelompok 1. Nah, kalian baca instruksinya di dalam lembar kerja tersebut. Sesuai petunjuk ya buat posternya. Kalau ada kesulitan, kalian boleh tanya ke ibu. Sudah menemukan? Untuk penilaian, akan ibu nilai sesuai keaktifan kalian saat berdiskusi dan saat membuat poster. Kelompok 1 ada kesulitan nggak? Buat semenarik mungkin ya posternya. Gimana kelompok 3 ada kesulitan nggak? Oke. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Sudah selesai anak-anak? Coba ibu cek dulu. Oke. Untuk refresh otak kita speaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ibu yang salah. Oke, tepuk 5. Nah, sekarang tepuk 5 2 kali. Oke, tepat semua. Kayak tepuk tangan anak-anak. Sekarang siapa yang mau mengajukan diri untuk presentasi di depan kelas? Kelompok siapa dulu? Kelompok 1 ya? Ayo, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Risma. Perkenalkan, nama saya Novita. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan menjadi pengguna internet anti hoax. Alasan utama mengakses internet: update informasi, pekerjaan, waktu luang, sosialisasi, pendidikan, hiburan, dan bisnis. Oke. Terlihat nggak teman-teman? Ada yang mau menanggapi nggak untuk kelompok 1? Judul posternya sangat inspiratif, pesan yang disampaikan pada poster sangat bagus. Oke, itu tanggapan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Jadilah generasi anti hoax. Tidak asal sharing konten atau berita dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Selalu cek dan recheck kebenaran dan informasi dari suatu konten atau. Ada yang mau menanggapi Kak untuk kelompok 2? Oke, boleh kelompok 1 tanggapi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Sudah? Ada yang mau menanggapi nggak untuk? Oke, silahkan Ilyas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk presentasi, bagus ya. Ada inisiatif kalian untuk maju ke depan. Untuk hasil gambar posternya juga lumayan bagus ya. Nah, anak-anak, mari kita evaluasi pengalaman belajar kalian nih membuat poster. Mudah atau tidak membuat poster ini? Mudah. Bagaimana mencari informasi di internetnya? Mudah? Mudah. Tidak ada kendala? Tidak. Dalam pengerjaannya ada kendala? Tidak? Tidak. Oke, bagus. Berarti semuanya memahami ya. Ibu lihat kekompakan dalam berdiskusi juga sudah mulai bagus ya. Dalam pembuatan poster, nanti bisa ditingkatkan lagi, bisa dikembangkan lagi. Alat dan bahannya juga bisa dilengkapi lagi. Ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Rizky, Rahayu, apa kesimpulan hari ini menurut Rizky? Tabayun yang berarti klarifikasi atau mengelola informasi dengan benar sangat penting di era media sosial sekarang ini, di mana banyak informasi termasuk berita palsu, hoax, beredar. Betul sekali. Itu kesimpulan dari Rizky ya, teman kita sekarang. Proses tabayun membantu pengguna media sosial untuk 1. Memastikan keakuratan informasi, 2. Membangun kesadaran untuk tidak langsung mempercayai informasi yang diterima, 3. Mendorong tanggung jawab bersama dalam bermedia sosial. Ibu tambahkan kesimpulannya, dengan kita melakukan tabayun atau dengan kita melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap berita-berita yang beredar di media sosial, maka media sosial kita atau jejak digital kita akan lebih sehat. Nah, itu ya kesimpulannya. Berarti kita harus berhati-hati dalam menanggapi berita. Kita harus cross-check dulu, betul apa tidak berita tersebut sebelum menyebarkan ke orang lain. Sampai di sini paham? Untuk bahan refleksi hari ini, ya, untuk bahan refleksi hari ini tentang pembelajaran pembuatan poster anti hoax di media sosial, kalian nanti isi, kemudian dikumpulkan kembali ini untuk penilaian secara kelompok. Ya. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan lagi di Ibu untuk penilaian. Oke. Oke anak-anak.
Ibu mau tanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Apakah kalian memahami materi ini? Memahami. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran minggu depan. Nah, karena minggu depan kita sudah masuk ke proyek P5, temanya itu adalah kearifan lokal. Jadi minggu depan kita masuk ke tema kearifan lokal dan rencananya minggu depan kita akan membuat makanan tradisional. Siap untuk minggu depan? Siap. Oke. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar. Tetap semangat sampai nanti pulang sekolah ya. Di akhir kata mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.